Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anggraini dengan NIM 2310375 kelas B4 Program Studi Administrasi Publik. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi perencanaan anggaran. Adapun judul berita saya yang terkait dengan Pemkab Depok raih predikat A dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun inti dari berita yang saya angkat yaitu pemerintah Kota Depok meraih predikat A atau baik dengan skor IPKD 86,315 dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2023/2024 menurut SK Mendagri nomor 900.1.15.3/372 tahun 2024. Penghargaan peringkat 2 ini diserahkan oleh BSKDN Kemendagri PJ Sekda Depok Nina Susana, menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi perangkat daerah dan stakeholder dan menjadi modal evaluasi peningkatan tata kelola keuangan agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Depok juga bertekad mempertahankan predikat WTP ke-14. Penilaian dilakukan berdasarkan 6 dimensi keuangan daerah. Adapun pemikiran dan pandangan saya terhadap berita yang saya ambil yaitu pencapaian predikat A oleh pemerintah Kota Depok dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sinyal positif terhadap bagaimana proses perencanaan dan penganggaran daerah dijalankan. Berdasarkan berita tersebut, capaian ini diberikan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN, Kementerian Dalam Negeri, yang menilai pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 6 dimensi, salah satunya adalah perencanaan dan penganggaran. Dalam konteks ini, terlihat bahwa pemerintah Kota Depok mampu menunjukkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan pembangunan daerah dengan pengalokasian anggaran yang tepat. Hal ini mengindikasikan adanya harmonisasi antara dokumen perencanaan strategi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan dokumen penganggaran seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Artinya, arah kebijakan pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, melainkan diikuti dengan realisasi alokasi dana yang sesuai. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Depok memiliki mekanisme perencanaan yang sistematis dan berbasis data, serta didukung oleh proses penganggaran yang partisipatif dan transparan. Keberhasilan ini tidak hanya mengarah pada penilaian administratif, tetapi juga mencerminkan adanya upaya serius untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu dicermati juga bahwa keberhasilan dalam aspek formal seperti indeks dan penilaian ini belum tentu selalu sepenuhnya tercermin dalam kepuasan masyarakat. Artinya meskipun dimensi perencanaan dan penganggaran sudah tergolong baik, implementasi dan dampaknya di lapangan tetap perlu dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang dirancang melalui proses perencanaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Adapun pandangan atau tanggapan pribadi saya terhadap berita yang saya ambil yaitu, saya pribadi menilai bahwa pencapaian Kota Depok dalam meraih nilai A pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan prestasi yang layak diapresiasi.
Ini menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, keberhasilan ini dapat menjadi landasan yang baik untuk membangun kepercayaan publik. Namun demikian, saya juga berpandangan bahwa keberhasilan dalam indikator administratif seperti IPKD harus dijadikan titik awal, bukan titik akhir. Artinya di sini pemerintah Kota Depok harus menjadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan memperluas keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Menurut saya, seringkali yang menjadi masalah bukan hanya pada bagaimana anggaran direncanakan, tetapi bagaimana program tersebut direalisasikan secara efektif. Oleh karena itu, saya berharap ke depannya agar pemerintah tidak hanya fokus pada pencapaian skor penilaian semata, tetapi juga secara aktif membuka ruang bagi evaluasi publik sehingga proses penganggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan kurang terjangkau oleh layanan pemerintah. Adapun saran saya terkait dengan berita yang saya ambil yaitu mengenai meskipun Kota Depok telah memperoleh nilai A dalam IPKD upaya peningkatan mutu perencanaan anggaran, tetap penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Salah satu saran konkret adalah memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, serta APBD agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi secara partisipatif. Selain itu, mungkin perlu ditingkatkan mekanisme partisipatifnya dalam penyusunan anggaran dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif melalui forum misalnya musren bandang, kanal digital agar rencana anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan real warga. Selanjutnya mungkin dalam konteks reformasi birokrasi atau Pemkot Depok dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih komprehensif untuk menyusun anggaran berbasis kinerja dan budgeting sehingga proses perencanaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, evaluasi berkala terhadap indikator capaian program yang telah dianggarkan juga perlu dilakukan agar perencanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya mungkin dapat terus disempurnakan berdasarkan analisis data dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.